Hai guys, balik lagi sama kita di cerita hore alias horor sore-sore. Nah, hari ini aku lagi kedatangan bintang tamu nih yang punya beberapa cerita horor buat diceritain. Silakan diperkenalkan, namanya Kak siapa? Halo guys, kenalin nama aku Naufal. Sekarang umur aku 19 tahun dan jadi mahasiswa komunikasi. Oke, baik Kak Noval ya. Kira-kira kisah horornya itu ada berapa ya yang mau diceritain hari ini? Mungkin aku mau ceritain mungkin 5 atau mungkin semengalirnya kita aja sih Kak. Oh iya. Nah, untuk untuk memulai pembicaraan kita hari ini, yang enaknya mau diobrolin dulu tuh yang mana ya? Kalau aku sih mungkin mau aku ceritain awal gimana sih aku punya pengalaman tentang ya hantu-hantu dan horor-horor ini sih. Nah, ini tuh Kak Noval tuh sering atau emang punya kelebihan atau apa gitu? Atau gimana? Sebenarnya kalau kelebihan sih aku gimana ya, aku belum bisa mastiin apakah aku mungkin kalau orang-orang tahu, orang-orang yang bisa ngelihat hal-hal nggak kasat mata tuh mata batinnya kan kebuka ya kan. Kalau aku sih belum sampai yang cari tahu sedalam itu sih. Berarti paling masih cuma ngerasain hal-hal kecilnya gitu ya? Iya. Oke. Boleh diceritain beberapa cerita horornya? Boleh. Nah, jadi awalnya tuh aku pas kecil waktu itu mungkin sekitar umur 7 atau 8 tahun. Nah, waktu itu aku tuh lagi sakit demam berdarah dan aku dirawat di salah satu RS di kotaku di Tulungagung. Boleh disebutin nggak itu rumah sakitnya apa? Jangan sih Kak, karena rumah sakitnya tuh masih beroperasi sampai sekarang. Oh baik, kira-kira di tengah kota atau di perkampungan kecil? Kalau untuk rumah sakitnya sih di tengah kota. Mungkin kalian kalau dengar nama rumah sakit ini tuh bakal langsung tahu ya? Ya langsung tahu sih gitu. Baik. Nah, terus? Awalnya tuh aku di situ didiagnosis kan kena DBD karena ya anak-anak kecil kan pasti waktu kecil tuh mainnya ke tempat-tempat yang banyak nyamuk yang jorok-jorok gitu kan. Nah jadi gampang lah kena penyakit DBD. Nah di situ aku kan dirawat di situ. Sebenarnya pengalamanku nih ada 2 kali. Jadi aku 2 kali dirawat di RS itu. Aku sama-sama ada pengalaman gak enaknya. Ada gangguannya gitu ya. Ya. Nah, untuk yang pertama, maksud aku kalau waktu apa ya, pas kakak itu kena gangguan itu, pas hari pertama sakit langsung diganggu atau beberapa hari setelah sakit? Kalau gangguannya sih, yang aku ingat ya, karena itu waktu masih kecil, itu tuh gangguannya 2 kali. Nah, itu hari kedua setelah aku dirawat di situ. Itu. Nah, yang pertama itu langsung aku ceritain aja ya, Kak. Yang pertama itu gangguannya di bawah kasur. Kalau di itu tuh aku kamarnya bukan kamar yang VIP, tapi kamar yang sama kayak orang-orang gitu loh, yang bareng-bareng gitu. Nah, di bawah kasur itu aku ngelihat ada satu sosok yang mungkin kalian udah familiar sini. Hantunya ya bisa dibilang emang hantu yang terkenal di Indonesia, yang wujudnya di tali ya, kalian poci kalian pasti tahu itu. Nah itu tuh posisinya dia tiduran diem doang di bawah kasur itu. Dan sebagai anak kecil kan pasti aku juga langsung histeris, nangis gitu kan. Nah sampai bisa dibilang pasien-pasien lain tuh ya juga ikut kepo, ada apa itu Kak? Teriak-teriak. Iya, anak kecil itu tuh teriak-teriak padahal di situ nggak ada apa-apa. Ya, termasuk orang tua sama kakakku juga kebingungan karena aku teriak-teriak karena ngelihat hal yang nggak mereka bisa lihat gitu. Nah, di kamar itu ada berapa orang kalau boleh tahu? Sekitar 5-6 orang sih di kamar itu. Jadi sebenarnya rame ya? Iya, rame. Tapi emang dulu tuh fun fact aja, RS ini tuh sekarang sebenarnya bentuknya udah bagus, udah direnovasi. Tapi waktu aku kecil itu dia vibes-nya kayak bangunan lama dan catnya tuh
bisa dibilang kayak krem kuning redup gitu loh. Jadi terkesan kayak bangunan lama gitu. Dan di kamarku itu ya emang mungkin dia, kalau aku ingat waktu itu sih kamarnya emang masih kayak kamar lama gitu sih. Gitu. Terus itu tuh bentuknya bener-bener kelihatan jelas atau cuma samar-samar atau gimana? Kalau yang di bawah kasur itu bener-bener kelihatan jelas sih. Jadi ya emang aku ngelihat itu, aku langsung nangis dan teriak-teriak gitu. Tapi dia tuh diem aja atau sampai gimana-gimana? Yang gangguan yang poci itu dia cuma diem aja, kayak ya kayak kalian mungkin tahu kalau aku ibaratin kayak orang yang baru dikuburin gitu kan. Aduh. Kayak ya kayak tiduran aja gitu sih, nggak gerak, nggak gangguin sih sebenarnya. Tapi ya namanya anak kecil pasti takut kalau ngelihat kayak gitu. Lumayan serem juga ya Kak, apalagi bentuknya tuh kita mungkin udah familiar banget nih. Terus kalau pengalaman kedua itu di sakit yang berikutnya atau sama nih? Masih sama. Kalau yang kalau kan aku ada 2 pengalaman nih. Nah yang pertama itu ada 2 gangguan. Nah gangguan yang kedua itu bentuknya dia perempuan, ya pakai jubah putih. Ini ya hantu-hantu yang mungkin bisa dibilang orang tuh udah tahu banyak ini hantu apa. Dia biasanya karakteristiknya tuh di atas pohon dan ada beberapa warna nih. Dari hantu ini tuh ada yang warnanya merah, biru, sama putih. Aduh, Miss K ya itu ya? Iya, Miss K. Nah, kebetulan yang waktu aku lihat tuh, untungnya ya, kalau yang kita tahu kan kalau Miss K ini yang paling serem yang warna biru atau warna merah ya. Nah, kalau yang aku lihat itu, dia warnanya yang putih, dan kalau di samping kasur tuh kan ada stand infus itu kan. Nah dia tuh posisinya di situ. Jadi awalnya tuh aku kayak tiduran biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Nah seingatku waktu itu aku tuh tiduran hadapnya ke timur. Nah aku tiduran hadapnya ke timur, aku agak miring ke selatan. Situ pas aku ngeliat ke belakang, di stand infus itu tuh ada Miss K yang lagi megangin stand, tapi dia tuh awalnya cuma diem aja. Nah kan aku lihat ke bawah kan itu, dia tuh emang nggak nampak tanah. Pas aku histeris, karena anak kecil kan kaget ya, histeris kayak gitu. Nah itu tuh dia tiba-tiba goyangin itu, dan gini, kalau yang Miss K itu dia awalnya kelihatan jelas. Pas dia ngegoyang itu muncul enggak gitu loh. Jadi kayak aku bisa ngelihat tiangnya itu gerak sendiri. Tapi merinding banget, nanti Kak. nanti aku ngelihat dia gerakin itu. Jadi kayak ya aku mungkin bisa dibilang aku tahu POV orang-orang di sekitarku yang ngelihat kayak ini infus gerak ini aja ya nih. gerak aja, tapi aku bisa lihat yang digerakin sama dia gitu. Kalau reaksi orang-orang sekitar tuh kayak gimana Kak? Kalau reaksi orang-orang sekitar, terutama ya ibu aku atau ayah aku tuh ya yang pastinya nenangin, tapi ya mereka sambil kayak nanya ngelihat apa, ada apa gitu. Dan waktu itu sih aku bilang ya kalau di stand infus tuh ada makhluk Miss K itu, dan mereka tuh kayak nenangin. Terus ayah aku langsung baca doa gitu. Jadi dan abis itu suasana mulai tenang, tapi ya masih shock ya, karena yang kedua ini tuh dia bisa dibilang munculnya agak mengganggu ya, karena kalau yang pertama kan yang pocong dia cuma diam, tapi yang kedua ini dia sampai menimbulkan gerakan-gerakan dan cukup lama nggak sih itu? Iya cukup lama sih, sekitar 5 menitan sih kalau aku ingat. Gitu. Kalau orang-orang yang kayak kasur sebelah itu tahu juga nggak atau ditutupin sama gitu? Kalau waktu itu sih posisi kamarnya tuh dia benar-benar aku bisa lihat kasur sebelah sampai yang paling ujung, jadi nggak ada skatnya. Jadi di kamar itu pas ngelihat aku histeris, pasien-pasien yang lain, terus juga ya jenguk orang-orang di situ tuh pastinya kaget juga sih gitu. Gitu ya Kak. Nah ini kan masih pengalaman yang dibilang cukup, mungkin kalau teman-teman kita dengar itu mungkin kan masih kecil, mungkin halusinasi atau apa. Nah ini untuk pengalaman berikutnya nih, kakak ada nggak cerita yang pas kakak udah besar atau mungkin pas sekolah atau gimana? Aku ada beberapa sih, ini bisa aku ceritain satu persatu aja ya. Nah mungkin yang kalau ini nih ceritanya agak aneh sih. Waktu itu tuh bulan Ramadan,
Aku lupa sih itu tahun berapa, kayaknya sekitar tahun 2024an mungkin karena aku udah SMA. Nah ini sebenarnya ceritanya tuh singkat, tapi beberapa kali. Jadi di 1 bulan Ramadan itu, awalnya aku kan habis buka puasa. Nah habis itu aku tuh posisi udah sholat maghrib. Aku ke ruang, bisa dibilang itu kayak ruang keluarga gitu. Nah dari jendela, Ini di rumah kakak. iya di rumah, dari jendela itu ada muncul kayak sosok yang dia pakai, kalian tahu mukena, dia kayak pakai mukena gitu. Jadi dari atasnya tuh rambutnya nggak kelihatan kayak orang pakai hijab atau mukena, tapi mukanya hitam. Dan dia tuh munculnya kayak nengok gitu loh ke jendela. Nah posisinya itu aku langsung teriak, kayak aku langsung manggil kakakku, karena kakak kan orangnya lumayan iseng juga. Jadi aku langsung kayak, tadi yang di luar siapa gitu, apa mamaku atau kakak aku gitu kan. Dan dari mereka tuh reaksinya ya kayak gak ada yang keluar, karena itu waktunya tuh masih habis maghrib dan juga baru buka gitu. Nah itu kalau itu yang pertama di ruang keluarga kan. Nah yang kedua itu dia bentuknya juga sama kayak gitu, tapi posisinya di ruang tamu. Nah yang kedua itu Udah mulai masuk nih. Udah mulai masuk atau gimana? apanya? Sosoknya. Oh iya, itu di ruang tamu itu tuh dia kayak yang pertama tadi. Jadi munculnya kayak sekelibat aja di jendela. Nah yang kedua itu aku juga bilang ke mamaku, tapi dia reaksinya nih beda, karena kan kalau udah 2 kali nih aku ngomong hal yang sama tuh pasti mamaku langsung kayak, oh ini tuh emang beneran ada gitu. Itu yang salah satu cerita singkat aja sih gitu. Tapi itu ada kayak ada suaranya atau gimana gitu nggak? Atau cuma nih aku ada nih gitu? Nggak ada suaranya sih kalau yang waktu itu. Tapi aku juga ada pengalaman sih Kak, yang dia tuh cuma suara aja. Tapi ini kakakku yang kedua, dia dengar. Karena itu kenceng banget. Waktu itu kita lagi nonton, bisa dibilang podcast horor. Karena ya namanya orang Indonesia pasti suka podcast horor ya Kak. Iya betul. Nah waktu itu aku sama kakakku nonton di salah satu channel yang dia udah cukup terkenal juga, channelnya Kak Nadia. Nah waktu itu seingat aku kayaknya habis Idul Adha, tapi aku lupa tahun berapa. Aku lagi makan sama nonton podcast itu. Nah awalnya tuh ada suara orang yang kayak nangis kecil banget gitu. Aku bilang ke kakakku, tapi dia kan orangnya penakut kan. Nah terus langsung kayak udah diem aja gitu kan. Makin lama kita makan, itu tuh suaranya makin kenceng. Nah habis itu kita berdua langsung histeris dan aku langsung ke kamar orang tuaku gitu. Nah kalau yang suara pengalamanku sih itu gitu. Jadi ini yang di rumah aja. Iya. Gitu. Terus ada lagi nggak kira-kira? Kalau yang di luar rumah sih aku mungkin ini ada sih salah satu cerita tahun 2023 waktu aku kelas 11 SMA tuh. Nah waktu itu tuh kan kayak teman-teman di sekolah aku kayak seangkatan gitu tuh, orang-orang pada ngelakuin pendakian itu kan, namanya naik gunung. Iya naik gunung gitu. Anak-anak SMA kan pastinya kayak SMA kan cuma sekali ya kan, pastinya mereka pengen ngerasain momen-momen yang mungkin bisa terabadikan nih sama teman-teman mereka. Nah waktu itu di sekolahku juga gitu, orang-orang tuh pada bisa dibilang kayak rame mendaki, ada yang ke Gunung Kelut, ada yang ke Gunung Buta dan sebagainya gitu. Nah itu aku kan juga lumayan kayak pengen kan, tapi di sisi lain karena aku juga sering, bisa dibilang sering dibilangin sih kalau orang-orang yang bisa ngelihat hal-hal yang gak kasat mata tuh kayak orang-orang yang sensitif gitu. Iya Kak, jadi orang-orang yang sensitif tuh dia kalau di gunung akan lebih bisa dibilang mudah diganggu gitu, karena dia sensitif terhadap hal-hal itu gitu kan. Nah tapi dari itu tuh aku kayak ngeyakinin kalau aku nggak ngapa-ngapain kan kayak nggak ganggu kan, ya udah kayak apa itu niatnya cuma naik gunung aja. Iya kan, cuma kayak pengen refreshing, have fun aja gitu. Nah habis itu waktu itu aku punya kenalan dari Blitar, waktu itu namanya Kak Dani. Dia tuh emang udah sering, bisa dibilang untuk pendakian tuh dia udah sering banget. Cuman emang orangnya ya akan misal kayak tanya-tanya kan, kalau mendaki tuh pernah nggak sih kayak temen atau partner gitu ngalamin hal-hal yang nggak kasat mata gitu kan. Nah dia tuh juga bisa dibilang kalau untuk pengalaman itu tuh bukan yang expertnya gitu loh.
dan juga belum ada pengalaman. Tapi kalau untuk naik gunung, dia udah sering ke kayak Gunung Arjuna, terus Gunung Lawu, gitu-gitu. Sayangnya Desember 2023, aku nanya nih, dia mau mendaki kemana akhir tahun. Kan kalau akhir tahun tuh rame ya kan, nggak pendakian gitu. Apalagi libur nih ya. Ya, orang-orang pasti pengen istirahat dari kerja, dari sekolah. Nah, waktu itu Kak Dani ini dia ngajakin aku untuk ke salah satu gunung di Jawa Timur, Gunung Lawu. Ya, kalian pasti tahu sih Gunung Lawu. Cukup terkenal lah ya. Iya, terkenal akan kemistisannya juga. Nah, waktu itu kita rencana sih aku di situ di rombongan itu rencananya itu berdelapan, tapi aku cuma kenal sama satu orang itu, Kak Dani. Nah, Kak Dani ini ngajak teman-temannya dari SMA, yaitu anak-anak pramuka, karena mereka itu bisa dibilang dari anak-anak pramuka itu emang udah sering hiking bareng itu. Nah, di situ udah ikut nih, aku udah mau ikut, aku izin sama orang tua aku. Nah, ibu aku pasti ngelarang kan, karena aku bisa dibilang ada pengalaman-pengalaman yang nggak enak nih sama hal kayak gitu. Nah, di situ aku nggak diizinin, aku masih kayak bolehin dong, kayak aku masih ngerayu orang tua aku untuk bisa ikut gitu. Nah, di situ kayak aku udah sekolah biasa, tiap hari sih masih ngomongin dia kayak nanti prepare-nya gimana, rencana kapan, sama berangkat dari mana tuh aku udah ngomongin itu. Ya, udah excited banget nih. Ya karena itu kan first time ya Kak untuk aku hiking gitu. Nah, sebenarnya sih ada rasa nggak percaya diri juga ya kan, karena Gunung Lawu kan bisa dibilang berat juga untuk pemula. Nah, waktu itu dari prepare itu kita akhirnya sampai di H-3 pendakian ke Gunung Lawu. Itu aku di kamar, posisinya mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Itu aku lagi chat sama Kak Dani karena kan aku itu first time dan nggak punya mungkin peralatan kan. Nah, pas aku chat itu aku nanyain soal itu, dan aku juga make sure lagi kita nih mendaki ganjil atau genap, karena kan kalau ganjil bisa dibilang anggapannya agak kurang baik ya kan kalau kita mendaki ganjil. Kayak mitos-mitosnya itu banyak yang bilang nggak baik kalau mendaki kayak berlima gitu, kurang oke lah ya. Iya, kayak kalau jumlahnya ganjil tuh kurang oke. Dan waktu itu aku make sure itu kita akhirnya itu tetap berdelapan sesuai yang awal tadi. Nah, aku udah tenang nih. Waktu itu aku lagi chat kayak yang asik-asik karena kita excited kan mau mendaki gunung. Itu tuh dari jendela kamarku, jadi di selatan jendela kamarku tuh bagiannya di selatan. Nah, emang angin tuh kalau siang sering masuk, tapi posisinya waktu aku misal buka jendela gitu kan. Nah, waktu itu aku duduk di kayaknya ada di jendela itu, dan dari belakang tuh ada angin yang bukan angin yang kalau siang-siang kan anginnya sepoi-sepoi kencang gitu kan. Nah, itu tuh anginnya bentuknya kayak angin yang bisa dibilang nggak kencang, tapi dia tuh dingin banget gitu. Ini siang-siang nih padahal. Enggak, ini jam 8-9 malam sih. Oh, malam. Iya, malam. Nah, itu tuh anginnya dingin banget, dan disusul sama ada kayak suaranya tuh tipis tapi aku dengar jelas. Bisa dibilang suaranya tuh cuma ada di telingaku. Nah, itu tuh dia bilang kayak besok tuh pas mendaki kalian pulangnya tuh berenam. Intinya si suara itu tuh bilang kalau kita balik ke Gunung Lawu yang 2 orang tuh nggak ada, kita pulangnya berenam. Tapi itu jelas banget atau gimana? Atau cuma bisikan aja? Kalau di telinga aku sih jelas banget, tapi waktu itu abis aku keluar kamar, aku tuh bilang ke mamaku. Nah, posisinya kan pasti orang tua aku karena udah nggak ngizinin dari awal, pastinya udah kayak parno kan, kayak nggak usah dilanjutin gitu, udah ngelarang. Waktu itu karena aku sering juga sih ngelihat kayak orang-orang yang nggak diizinin naik gunung tuh bakalan banyak yang nggak selamat ya. Iya, bisa dibilang ada yang mungkin ada yang hilang tapi ketemu, ada yang bahkan nggak ketemu gitu kan. Nah, aku juga parno. Akhirnya aku bilang nih ke rombongan itu, aku ceritain. Nah, karena kita persiapannya udah lama ya kan Kak. Nah, itu dari teman-teman tuh ada pertengkaran juga. Tapi sebagai keadaan ini bisa dibilang dia sebagai leader. Nah, itu tuh mereka ya kayak ngejelasin pelan-pelan, dan besok sorenya gitu
akhirnya pendakian aku sama rombongan itu dibatalkan karena ya demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Kan bisa dibilang kalau orang mau ke gunung tuh bisa dibilang setiap kejadian atau apa-apa tuh kan bisa jadi petunjuk kan. Iya, jadi ini semua rombongan jadinya dibatalin gitu. Iya, karena kita kalau misal gimana ya, kalau kita lanjutin kan takut hal-hal yang enggak ini. Kan yang diceritain ini beberapa ada yang di rumah, Ya. ada yang di rumah sakit. Nah, sedangkan kakak ini pelajar ya, mahasiswa. Nah, kalau yang kayak di sekolah gitu, ada nggak sih kak gangguan-gangguannya? Ada beberapa kali sih kak. Waktu itu kalau yang di sekolah ya, waktu itu tuh aku kan masuk salah satu sekolah menengah atas di Tulungagung juga. Lokasinya sih bisa dibilang dia ada di satu komplek. Ya di kecamatan itu tuh ada banyak sekolah. Nah, aku sekolah di salah satu sekolah tersebut. Nah, awalnya bisa dibilang aku nggak ada pengalaman apa-apa di situ. Tapi dia emang bangunannya lumayan horor. Apalagi yang di bagian parkiran itu mungkin sedikit kalau malam tuh agak mencekam gitu loh. Seram gitu ya? Iya. Pengalaman pertama aku sih waktu itu aku ikut OSIS. Kalau kita tahu kan anak OSIS sering pulang malam, lembur-lembur gitu kan kak. Nah, itu tuh aku kan waktu itu jadi bisa dibilang yang mengkoordinir perlengkapan suatu event. Nah aku ya udah biasa lah lewat parkiran itu karena ruang OSISnya tuh di sebelah parkiran. Nah di parkiran itu dia modelnya ada parkiran atas sama bawah. Nah otomatis kan kalau ke atas harus ngelewatin kayak ini kan tangga. Ya bukan tangga sih, kayak ya jalur untuk ke atas saja. Naik turunnya motor gitu. Iya, nah itu tuh di bawah itu persis ibaratnya di atas jam 11 malam tuh pasti ada orang yang kayak cewek yang ringkuk di situ. Dia wajahnya nggak kelihatan, pakai baju merah, rambutnya digerai ke ini, nutupin kakinya aja gitu. Itu Situ. semua orang tahu atau? Beberapa orang sih ada yang lihat karena aku kan cerita ke beberapa orang. Nah dari situ juga aku ada orang-orang lain yang emang cerita tentang hal itu. Nah terus di sekolah itu juga ada bisa dibilang kayak ruangan ekstra. Dia tuh bentuknya kecil. Nah fun fact di situ tuh sebenarnya di samping ruangan ekstra itu ada tangga ke atas. Nah di situ tangganya emang ditutup dan di situ cuma jadi kayak tempat untuk naruh barang-barang gitu loh. Nah itu tuh waktu itu kalau di situ sih bukan yang penampakan jelas banget sih, cuma kayak bayangan-bayangan, bukan bayangan sih, dia tuh samar-samar. Tapi kalau yang di sini orang-orang yang ngeliat tuh lebih banyak lagi gitu. Nah kalau mungkin pengalaman lain ya kak. Nah kan aku sebenarnya di situ tuh cuma 1 tahun, terus aku pindah ke salah satu SMA di Tulungagung juga di daerah timur. Nah ini nih pengalamannya sebenarnya waktu itu aku kan ada foto yearbook. Iya. Malam-malam yang kayak bikin video-video angkatan gitu. Nah, oh jadi ini seangkatan, iya, bukan yang sekelas gitu. Kan kayak yang seangkatan kita bikin video malam gitu untuk yearbook. Nah, otomatis kan kalau bikin video gitu lampunya itu dimatiin ya kak. Iya, di seluruh lapangan tuh jadinya gelap karena kita ngejar biar videonya bagus kan perlu nyesuaiin lighting kayak gitu kan. Nah di situ tuh dia posisinya kan ada lapangan nih, di situ juga yang tempat kita kursi-kursi untuk bikin video itu. Nah di sebelah selatan agak timur itu ada toiletnya tuh ini bisa dibilang toiletnya tuh sebenarnya nggak kelihatan pintunya karena dia harus masuk dulu baru toiletnya di dalam. Nah, iya. Di pintu masuknya itu dia tuh ada orang yang berdiri lama banget dari awal sebelum kita bikin video sampai mungkin hampir selesai itu tuh dia cuma berdiri di situ doang. Tapi kan otomatis kan aku kayak tanya kan ke temen itu siapa gitu, kayak aku nanya tapi dia bilang nggak ikut bikin video gitu. Iya, dan dia tuh cuma diem doang. Nah terus aku tanyakan itu tuh dia tuh jawabnya di situ nggak ada siapa-siapa. Dan pas aku lihat emang nggak ada siapa-siapa di situ. Tapi pas misal kita nih lagi bikin video terus kayak seneng-seneng gitu kan, pas ngeliat ke situ dia ada lagi.
tapi teman-teman tuh nggak ada yang lihat itu. Nah, terus sampai akhir tuh karena aku tahu itu tuh bukan hal yang bisa dilihat semua orang, jadinya aku juga kayak yang ya udah berarti emang ini tuh ditunjukin untuk aku aja gitu kan. Nah dari situ ya udah aku nggak terlalu yang takut, karena ya bisa dibilang dari semua pengalaman aku tuh aku selalu nggak kayak aku ditampakin ini tuh gini nggak, bukan yang buat bikin aku trauma atau pikiran sih, lebih ke kayak menghargai aja, ini aku nggak ganggu gitu. Kakak kan tadi bilangnya di sekolah yang kedua itu kakak sekolah di Tulungagung bagian timur nih. Iya. Kebetulan banget aku tuh punya temen juga di situ. Kayaknya sekolahnya sih sama ya. Nah temanku ini dia tuh punya adiknya cewek. Nah adiknya dia itu juga sekolah di situ. Kebetulan baru masuk nih. Terus kan ada itu kan kayak PLS. persami. Persami yang pramuka. Iya, yang pramuka. Nah, itu tuh kayak ada jam yang dilarang gitu. Kayak orang-orang itu udah berhenti beraktivitas di jam itu. Terus kayak ada lokasi-lokasi, beberapa lokasi yang dibatesin, kayak ini zona merah nih, jangan dilewatin atau di apa. Nah, kebetulan temennya si adik temanku ini itu tuh ada yang jahil kan, apa sih kayak gitu loh. Oh iya, namanya anak-anak siswa kan. kan pasti sering kayak gitu ya kan Kak? Iya, nah apa sih ini, nggak percaya gitu kan. Nah itu tuh ada tempat apa ya itu, tempat gamelan atau apa gitu loh. Kayak biasanya kalau di SMA sih itu ruang musik sih, ya kan ada gamelan gitu. Nah di situ kan juga horor kan, agak horor gitu. Nah pas waktu teman-teman itu udah pada tidur, tiba-tiba tuh adik temen aku tuh kedengeran kayak si gamelan itu ada yang mainin. Terus abis itu udahlah mungkin perasaanku aja. Di situ kan udah kan selesai persami tuh udah mulai masuk sekolah biasa nih. Tiba-tiba itu adik temen aku kayak dibilangin, kamu nggak usah sekolah. Kayak kalau mau berangkat sekolah nih, dia tuh bener-bener kayak mau dibunuh gitu loh rasanya. Gitu. Iya, sampai akhirnya masuk rumah sakit gara-gara kena GERD. Gara-gara kepikiran itu tadi. Gara-gara yang gamelan itu tadi ya Kak. Jadi itu bisa dibilang merembet lah ya ke kehidupan. Iya, gara-gara satu orang, terus dia yang kena gitu. Terus kan dibawa nih ke orang pintar. Ini tuh kena apa? Tiap dia mau berangkat sekolah tuh kayak bakalan celaka. Kamu tuh bakalan celaka gitu loh rasanya. Bener-bener kayak gitu. Tapi kalau dia diniatin kayak ya udahlah nggak usah masuk dulu gitu tuh nggak ada apa-apa. Akhirnya ditanyain ke orang pintar katanya. Terus katanya tuh gini, kayak di sekolah tuh kamu tuh ada ngelakuin hal yang salah nggak sih gitu kan. Terus dia cerita deh, ini ada temanku yang gini. Terus ya udah berarti apesmu ae gitu katanya orang pinternya. Kayak apesnya dia aja nih yang keganggu, jadinya dia. Nah katanya si hantunya itu tuh suka sama dia. Sampai karena dia yang kemarin malam itu sampai kayak gitu ya Kak? Dia tuh suka, jadi dia buntutin. Terus kayak kan dia tuh orangnya tuh, orang rumahnya tuh kepercayaannya masih kayak kental gitu loh soal mistis-mistis. Masih Jawa banget berarti keluarga. Terus abis itu diginiin, aku tuh yang di rumah dia tuh ada yang jagain. Nah yang di sekolah dia disenengin. Jadi kayak pas waktu dia sekolah, makanya dia sampai kayak hampir meninggal itu gara-gara mereka tuh bentrok gitu. Terus akhirnya katanya kan kata si dukunnya itu ini tuh bisa dilepasin, tapi kalau dia pindah di pulau lain baru si hantu ini pergi gitu. Akhirnya dia untungnya ada papahnya itu kerja di Bali. Nah dia
ikut papanya di Bali. Jadi dia pindah sekolah itu dia sekolah di SMA itu cuma 1 tahun atau setengah semester gitu, atau 1 semester gitu. Nah terus akhirnya dia dibawa di Bali itu, akhirnya ya udah dia jalannya biasa aja gitu, ya udah sekolah normal sampai sekarang dia udah lulus, alhamdulillah. Berarti itu tuh bisa dibilang yang jagain dia tuh ya karena dia ada yang jagain ya. Kalau aku kan emang nggak ada kan, jadi kalau misal ada gangguan tuh bisa dibilang nggak ada yang, kan kalau dia tuh bentrok kan sampai kan karena dia ada yang jagain gitu kan. Nah, kayaknya kalau di yang disebutin tadi di ruang gamelan itu emang beberapa orang-orang di sekolah itu tuh kayaknya emang sekolahnya sih sama. Aku pernah dengar cerita juga sih dari orang-orang di sekitarku, tapi untungnya kalau yang di ruang gamelan itu emang aku cuma ngelihat dia vibes-nya horror aja, tapi nggak sampai yang diganggu gitu sih tuh. Udah ngalor ngidul nih ya pembahasannya, kayaknya udah cukup lama juga. Terima kasih udah mau ditanya-tanyain. Terima kasih udah mau berbagi pengalaman-pengalaman yang kakak punya. Mungkin ada beberapa yang belum terceritakan nih ya di sini. Nanti mungkin kalau kalian penasaran sama pengalaman-pengalaman lain, aku bisa ceritain di video selanjutnya. Nah sebelum itu, aku mau ngucapin juga mungkin sama orang-orang yang bisa dibilang kalian sering diganggu, tapi kalian bingung nih untuk kayak aku harus gimana. Pesan aku sih lebih baik kalian ya jalanin aja, kalian anggap aja itu bisa dibilang karena kita hidup berdampingan, kayak ya udah yang penting nggak sampai mencelakai kita. Kalian jalanin aja, nggak usah takut karena ya emang kita sebagai manusia yang nyata nih, kalau diganggu kayak gitu kayak ya udah aja nggak sih kak, kayak jalanin aja gitu. Iya betul. Mungkin itu dari aku. Oke, baik. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kita akan lanjut di video berikutnya. Dah.